Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembelajaran dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang Al-Quran sebagai penyempurna kitab sebelumnya dan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang pertama, Al-Quran sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna dibandingkan dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Maka kitab suci Al-Quran disebut juga sebagai kitab penyempurna kitab-kitab Allah sebelumnya. Sebagai penyempurna, kitab suci sebelumnya memiliki fungsi sebagai berikut. A. Al-Quran berfungsi sebagai nasih. Nasih berarti menghapus. Maksudnya, Al-Quran berfungsi sebagai penghapus lafaz maupun hukum yang ada pada kitab-kitab suci sebelumnya. B. Muhaimin atau batu ujian terhadap kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Artinya, Al-Quran adalah korektor terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada kitab-kitab sebelumnya. Dengan demikian, Al-Quran satu-satunya yang dijadikan pegangan. C. Mushadik. Mushadik adalah menguatkan kebenaran-kebenaran pada kitab suci sebelumnya, seperti Taurat dan Injil yang membawakan petunjuk Allah dan cahaya kebenaran. Yang kedua, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, adapun isi kandungan Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Akidah. Akidah atau tauhid. Akidah tauhid yaitu suatu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Ibadah. Segala bentuk ketaatan yang dijalankan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. 5 pilarnya yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. C. Akhlak. Perilaku yang dimiliki oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk memperbaiki akhlak manusia. Selanjutnya, hukum-hukum. Al-Quran mengandung hukum-hukum yang sangat lengkap, di antaranya jual beli, ekonomi, pernikahan, perceraian, hukum waris, peperangan, dan lainnya. E. Tadzikir. Tadzikir adalah sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia. E. Tadzikir. Tadzikir adalah sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia. Peringatan tersebut berupa ancaman Allah berupa siksa neraka dan kabar gembira berupa surga bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya, sejarah atau kisah. Sejarah atau kisah adalah cerita mengenai orang-orang terdahulu. Hendaknya kita mengambil pembelajaran dari kisah masa lalu. G. Dongeng untuk berpikir. Al-Quran banyak memuat ayat-ayat yang mendorong untuk berpikir, yang bisa dijadikan sebagai bahan renungan. 2. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran diturunkan oleh Allah 1400 tahun yang lalu. Peradaban manusia saat itu sangat berbeda dibanding dengan zaman sekarang. Meski demikian, Al-Quran terbukti mampu bertahan walau di zaman yang berbeda. Al-Quran tetap menjadi rujukan dan pedoman bagi era modern ini. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, Al-Quran hendaknya dijadikan sebagai sumber spiritual. Spiritual disebut juga dengan jalan kebenaran. Jalan kebenaran itulah yang disebut kembali kepada Al-Quran. 2. Al-Quran sebagai dasar hukum dan moral. Al-Quran adalah sumber yang utama untuk menuntun manusia kepada jalan kebahagiaan dan keselamatan. Oleh karena itu, segala perbuatan dan aktivitas manusia harus bersumber dari nilai-nilai Al-Quran. 3. Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Segala macam ilmu pengetahuan dan teknologi sudah ada dalam Al-Quran. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang hikmah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.